Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla ya rabbal alamin. Dulur Victor dimanapun jenengan berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, ya jasmani, rohani, ekonomi, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Amin. Dan mudah-mudahan bagi dulur yang saat ini masih dalam perjalanan yang menyempatkan untuk bermajlis on air gitu. Jadi masih sempat membuka channel 93,3 FM di perjalanan. Niki masih kapan gitu? Hari Kamis ya. Hari Kamis atau hari Rabu yang lalu gitu. Saya ketika di mobil itu, jadi saya keluar rumah jam 9, saya buka 93,3 FM. Hari Rabu. Kalau nggak salah Rabu atau Kamis yang lalu. Ustadz Ali Hasan. Hari Rabu. Jadi guru ya sih butuh guru. gitu. Iya, karena ada yang lebih maha guru. Masya Allah. Jadi saya saja masih berguru, apalagi panjenengan harusnya mesti mencari guru. Mencari guru, Masya Allah. Dulur Victor yang berbahagia, alhamdulillah nih kita sudah berada di hadis yang ke-37 tentang majlis nggih. Jadi majlis itu sumber asal kalimatnya dari kalimat jalasa. Jadi jalasa itu adalah duduk. Jalasa ya jelisu, jalasan wa majlisan. Jadi majlis itu adalah tempat untuk duduk bareng. Ketika ada suasana apapun dengan diadakan sebuah duduk bareng, itu pasti akan ada mufakat. Cek saja, jenengan duwe masalah ambek sopo, mbok selesaino gawe ngadeg, gak bakal selesai. Makanya dalam sebuah kalau ulama itu mengatakan kalau Anda dalam keadaan marah dan ketika itu Anda dalam keadaan berdiri, maka pindah dan carilah tempat untuk duduk. Ketika Anda marah dalam keadaan berdiri, pindah dan carilah tempat untuk duduk. Selesaikan masalah jenengan itu. Masya Allah, harus duduk ya Ustaz. Iya, maka kan ada istilah Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, namanya majlis. Jadi harus duduk tenang. Uniknya dalam sebuah majlis itu nggak ada yang marah-marah. Kok ada yang marah-marah? Berarti dia belum paham agama Islam. Masya Allah. Setidaknya kalimat majlis itu harus kita dalami. Nah, dalam sisi spiritual, dulur sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an wa Nabi Sa'id radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaq'udu qaumun yadhkurunallaha illa hafatzhumul malaikatu wa ghasyiyat anhumur rahmah wa nazrat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man indahu, rawahu Muslim. Jadi Abu Hurairah itu dan Abu Sa'id, mereka berdua berkata, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendikan, tidaklah suatu kaum duduk, dia itu berzikir mengingat Allah. Jadi ketika ada sebuah kaum bermajlis zikir lah rahmatan lil alamin, lungguh tok nih lho Bapak. Masya Allah, jenengan iki lungguh apa jenenge? Ya rokokan, ya ngombe, itu sudah mendapatkan pahala tertentu. Masya Allah. Kemudian apa yang feedback dia dapatkan? Yang dia dapatkan adalah illa hafatzumul malaikah. Jadi ternyata
mereka itu dikelilingi oleh malaikat. Walaupun duduk rokokan ya. Longgo rokokan. Gawe headset TWS. Longgo tok lho. Ya Allah. Ndah niki oleh ngrungokno apa meneh ngamalno. Masyaallah. Jenengan ngeten niki sing teng dalan nggih ya. Kemudian nyetir, kemudian mendengarkan on air-nya sangune turu, ya kan? Kaca dibuka, nyumet rokok surya misal nggih. Iku dicat dan dikelilingi oleh malaikat. Masya Allah. Makane akeh wong lek napa jenenge nyetir ngrungokno pengajian biasanya tekane slamet. Gitu nggih. Karena memang ada bodyguard-nya. Ada bodyguard. Iya, bodyguard malaikat ini. Ya Allah. Kan saya pernah menyampaikan nggih. Doa sebelum berkendaraan itu kan kita butuh sebuah bodyguard ya. Iya. Bodyguard-nya itu ada doa. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Itu doa untuk sebelum bepergian. Nah, ketika kita berdoa itu sudah bodyguard-nya itu bukan bodyguard sekarang yang ecek-ecek iya, ya. bukan lagi mayor Teddy. Sekak foto ngono-ngono iku ya. Malaikat langsung di dekengane malaikat. Masya Allah. Masya Allah. Jadi sangat luar biasa. Maka setidaknya kita harus suka dengan satu majelis. Majelis nopo mawon, yang penting majelis dan itu adalah keilmuan. Harus keilmuan ya Ustaz? Ya, karena juga majlisul ilmi, harus keilmuan. Kemudian ketika malaikat itu mengelilingi kita, kemudian malaikat itu membawa ghasyiyatan humur rahmah. Ternyata ketika malaikat itu mengelilingi orang yang sedang bermajlis, enggak hanya diam saja malaikat itu, tapi malaikat itu menghujani sebuah rahmat, membawa rahmat dari Allah. Jadi oleh-oleh itu rahmat. Rahmat itu apa? Rahmat itu adalah mampunan. Makanya ngapunten nggih koyo pengajiannya Gus Ikdam nggih. Sing teng pundi Blitar. Jadi orang itu datang dengan berbagai macam latar belakang yang dulunya itu naudzubillah seperti itu, kemudian dia datang di masjid jadinya menjadi lebih baik. Berubah. Nggih. Contohnya saja Mas Isak. Iya. Saya itu alhamdulillah ya Allah qadarullah. Ini harus bernikmat ya. Iya. Saya sudah bisa mengislamkan 5 orang Mas Isak. Ya dari sini nih, dari radio El Victor. Mbuh sapa sing ngrungokno? Aku gak ero. Tausiah saya yang kapan? Mulai tahun 2011. Mulai aku masih kuliah. Kuliah teng Mesir itu baru semester berapa itu 4 atau 5 sudah diundang di sini. Saya tinggal kembali lanjut kembali tahun 2014. Itu enggak tahu tausiah mana, diputer yang mana. Kok jelalah mulai tahun 2016 itu teman saya sendiri, anak Cina Indonesia. Itu mendengarkan, Pak, kok ini Pak, saya tak masuk. Walaupun ujung-ujungnya semua itu untuk nikah. Iya. Tapi itulah yang namanya ghasyiyatan humur rahmah. Masya Allah. Tausiah mana yang bisa menyejukkan hati kita. Kliknya di mana? Ya, kliknya itu di mana? Saya juga nggak tahu, Mas. Moro-moro ya Allah, ini perkataan saya yang mana ya? Kok bisa memberikan hidayah kepada orang yang sedang tertutup hidayahnya. Masya Allah. Nah, inilah yang dimaksud dengan wa ghasyiyat anhumur rahmah wa nazzat alaihimus sakinah. Dan Allah itu turunkan ketenangan. Ketika ada orang yang bermajlis, itu setidaknya dia itu harus tenang dulu. Kan kata-kata tenang itu kan ada 2 nggih, ada tumakninah, ada sakinah. Sederhananya, kalau sakinah itu datangnya dari inner beauty. Dari dalam. Jadi sakinah itu ketenangan yang munculnya dari dalam, efeknya kepada tindak laku ataupun internal ke eksternal. Eksternal ya. Misal di Quran surat Ar-Rum itu surat yang ke-30 ayat yang ke-21 biasanya dulur mendapatkan undangan ya. Undangan pernikahan itu kan ada kalimat tentang ayat-ayat nikah itu. Ya kan? Itu ada kalimat sakinah. Jadi orang ana wong lek rabi iku mesti duwe ketenangan dhisik ning atine, minimal cintanya dalam hati. Masya Allah. Jadi tidak mungkin orang itu nikah dan dia nggak cinta. Nah gitu. Maka dia
ketika dia menikah Allah hadirkan sebuah ketenangan dalam hati. hatinya. Itu harus pernikahan yang syar'i loh ya. Lek menikahannya pedang-pedangan ya. Berarti nggak ada ketenangan, pasti kan ada keraguan, kecemas dan lain sebagainya. Kalimatnya menggunakan litas kuno ya Ustaz. Iya, sakinah. Jadi memang Allah menghadirkan kan dari kalimat sakana ya. Artinya kan tempat untuk yang ditinggali. Nah, kalimat yang ditinggali itu adalah hati. Nah, itulah namanya ketenangan yang hadir dari dalam, yang bisa diberikan efek kepada eksternalnya. Lain dengan tumak nina. Nah, kalau tumak nina itu adalah ketenangan yang dihadirkan kebalikan dari eksternal ke internal. Misal seenak-enake masjid, dia ber-AC, kemudian karpetnya berhambal-hambalnya tebel-tebel gitu ya. Empuk. Tapi lek ono arek cilik kemudian rame, itu tumak nina belum hadir. Belum tenang ya. Belum tenang, Mas. Iya. Seluas-luasnya masjid, sedingin-dinginnya masjid. Tapi kalau keadaannya itu masjidnya itu rame, bukan rame karena imamnya membaca ayat, tapi anak kecil yang kurang terjaga itu ya. Itu tumak nina belum hadir. Saya itu alhamdulillah ada satu masjid ya di Lamongan, mungkin viral ya. Itu masya Allah bisa menghadirkan sebuah tumak ninah berlipat-lipat daripada masjid yang ada di Surabaya. Saya tahu masjid itu apa? Namira. Namira. Saya itu hampir ya Allah setiap Ramadan itu kesana. Masya Allah. Dan memang emang disetting gitu disetting kondusif sekali. Seakan-akan kita imamnya dan lain sebagainya itu bisa tumak nina itu hadir dengan masya Allah. Makanya tumak nina itu hadir, ketenangan itu hadir dengan yang namanya adanya suasana eksternal menuju internal. Ketika suasana masjid itu tenang, kondusif, maka kita sholat itu bakal tumak nina, gerakan-gerakannya dan lain sebagainya. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Dan ketika dalam sebuah majlis itu mereka senantiasa berzikir kepada Allah. Baru tadi Mas Ishak jam berapa ngimantun kula ngimami salat Isya niku teng musala teng Langgar niku. Kula nglewati wonten napa jenenge ana omah ngono lah. Mulai ngerti ada rumah itu kalau setelah maghrib itu digawe pengajian. Mari Isa ya Allah jenenge kuping ya. Telinga itu kan adalah salah satu organ yang jujur ya. Iya. Jadi ya krungune ayo A. Sing dicerna sama otak itu ya A. Ya Allah mari ngaji langsung ngrasani. Ya Allah. Jadi ya Allah iki opo malaikat tuh gak bingung iki. Mari ngekei pahala-pahala kebaikan. Lah kok malah ghibah. Malah rasan-rasan rene rono dan lain sebagainya. Allah. Iki opo iki wong wedok niki. Lah hal yang demikian makanya yang terakhir kita selalu diingatkan sama guru-guru kita ada doa setelah selesai majelis. Setelah bermajelis. Ada doa kafaratul majlis. Makanya ini ada hadisnya memang. Bahwasannya kalimat itu adalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang artinya adalah maha suci engkau ya Allah. Dengan memujimu aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain engkau. Maka maka ampunilah aku dan terimalah taubatku. Jadi ya doa kafaratul majlis itu artinya adalah doa untuk mengcover semua dosa itu dalam majelis. Mari into ilmu, kemudian ya jenenge lambe, ya kan? Gak sengaja mungkin ngomong no uang dan lain sebagainya itu di cover sama doa ini.
langsung itu ya. Langsung di cover. Makanya insya Allah akan saya biasakan setelah ngaji dimanapun mesti membaca doa kafaratul majelis. Barangkali ada yang saya sampaikan itu kurang berkenan, gak pas, kemudian nyakiti orang, maka mudah-mudahan Allah itu mengampuni dosa-dosa saya. Masya Allah. Maka Dulur Al-Fiktor berbahagia, mudah-mudahan panjenengan semuanya seneng, tenang, kemudian dalam keadaan tentram ketika dalam sebuah majelis. Tidak harus di sini saja, dimanapun ilmu itu bisa didapat. Dengan guru jenengan, kemudian sekarang media Instagram dan lain boleh di mana, tapi jangan lupa setelah panjenengan mengikuti sebuah kajian ataupun majelis itu ditutup dengan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan dalam kehidupan dan ketenangan dalam hati kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik Dulur Al-Fiktor, kita lanjutkan kembali dulur ngaji kita bersama guru kita Ustadz Muhammad Azmi LCMAG. Baik, silakan ada yang sudah masuk ke setting ya. Kita lanjutkan lagi Ustadz Ji. Kita terima teleponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji, dari Bapak siapa Bapak dan juga di mana? Mas Margono di Bangkalan. Mas Margono Bangkalan Madura. Monggo. Ini loh Ustaz. Kalau kita puasa Ramadan terus maaf ya sebelumnya. Kan kita itu pernah mimpi sebelum habis subuh kan habis sholat subuh kan tidur. Nah terus kita tuh mimpi hihe gitu. Nah gimana solusinya, apa kita melanjutkan puasa atau dibatalkan gitu Ustaz? Puasa Ramadan ya Bapak ya. Baik. Ya. Kita akan jawab Ustaz. Bisanya matur sekelako. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Margono Bangkalan Tretan Dewi ini Ustaz. Oh. Sak negara kan jenengan ya. Monggo Ustaz. Waktu kami persilakan. Mas Margono yang dirahmati oleh Allah, dari mana nih? Madura Bangkalan ini ya. Ada di Al-Qur'an surat yang kedua itu ayat yang ke-187 itu dasarannya. Nah, masalah tentang fikih. Ketika ada seseorang ketika dia setelah subuh di bulan Ramadan kemudian dia ya bermimpi ya. Mimpi itu adalah bunga. Bunga dalam tidur. Lah, ketika dia mimpi basah, apakah puasanya itu batal atau tidak? Maka puasanya itu tidak batal. Kalau seandainya dia itu mungkin berhubungan suami istri, tapi dia tidak mimpi beneran. Nah, itu dia akan mendapatkan sebuah kafarat. Nah, beda. Karena yang dihukumi itu adalah kontak fisiknya, bukan masalah kenikmatannya. Secara dohir berarti. Ya, dohirnya itulah yang akan dilihat. Kontak fisiknya itu yang akan dinilai oleh agama. Maka ketika menjenengan, ya itulah adalah berkah ya. Gitu. Wis poso dikasih berkah jenenge sebuah mimpi basah lagi. Masya Allah. Ngoten nggih, Mas Margono, tetap setelah mimpi basah itu mungkin ya kan puasanya lanjutkan, enggak usah dibatalkan, tapi harus mandi besar dengan sunah-sunahnya. Ngoten nggih Mas Margono. Bapak Margono nggih matur sembah nuwun dari Bangkalan. Ada dari ini tidak ada namanya Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya bagaimana jika di majelis tetapi dia dalam keadaan tidur, apa juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Bahkan juga ketika ia bangun, ia makan dan juga rokokan. Bagaimana mungkin mendapatkan rahmat? Mohon pencerahannya. Ini ekstrim ini. Oh, sering ya. Jangankan dia dalam majelis waktu tukang parkir loh kena imbas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini saya mendapatkan langsung info dari guru saya Prof Zahro.
Ketika beliau mengisi di Al-Akbar itu, kemudian di malam Jumat ya, pada maghrib. Saya ketika itu alhamdulillah hadir ya. Beliau mengatakan bahwasanya ketika dalam bermajlis, jangankan jenengan duduk ya. Kalau tidurnya duduk itu dapat pahala. Jangankan begitu, tukang parkir itu loh. Ngarep ya. Iku itu. Dasarnya apa? Mandalla ala khairin falahum mislu ajri fa'ili. Nunjuk notok lho. Parkiran orang parkir menunjukkan saya. Prit. Iya. Kono Mas. Tapi parkir majelis. Dia mendapatkan seperti orang yang di majelis. Masyaallah. Jadi Islam itu ada kayak gini, Mas. Pahala sama, rasa beda. Oh, gitu ya. Nggih. Pahala sama. Orang kalau ingin berangkat umroh dan pahala umroh itu ada yang pahalanya sama, tapi rasanya beda. Kalau kita punya uang, ya kita berangkat umroh, pahalanya dapat. Ada orang yang mungkin belum mendapatkan rezeki banyak, tapi ingin pahala umroh. Solusinya adalah sholat sunnah syuruk ataupun sholat sunnah isyrok. Bedanya adalah dia nggak berangkat, tapi pahalanya sama. Masya Allah. Jangankan rokokan, jangankan tiduran ya, artinya ketiduran ya, bukan tidur terlentang, bukan tapi diniatkan ya. Maka dia mendapatkan pahala yang sama. Masya Allah, ini. Itulah indahnya Islam. Banyak cara berarti ya, Ustaz ya. Baik. Selanjutnya ya ini Ustaz ya, kita ada dari WA ini Ustaz ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana hukumnya seorang yang gosok sandal di majelis? Gosok nih pinjam tanpa pamit ya Ustaz ya. Ini ya Allah, saya itu kapan ya? Setahun lalu Mas. Ke sebuah pondok terbesar di Indonesia. Iya. Yang punya banyak cabang. Saya sholat subuh, ya wis sholat subuh ya. Kemudian setelah sholat subuh ngaji di pondok itu pulang. Saya kan sebagai tamu, walaupun saya alumni situ Mas. Sampai teman saya itu ngevideo di Facebook saya. Sandalku ya digosok Mas. Boten sisian ya Ustaz ya. Ya ndak, akhirnya ya mau gimana lagi? Akhirnya saya ya nyeker pulang ke penginapan itu. Akhirnya saya beli sandal baru lagi. Maka beda kalau dalam bahasa Arab itu ghosoba dengan saroko. Kalau orang yang mencuri itu mungkin tidak akan dikembalikan. Kalau ghosob itu dia mengambil, tapi berjangka dia akan dikembalikan. Kalau nggak dia kembalikan, pasti akan ada barang yang serupa yang harus dikembalikan. Dia mengambil sandal. Boh kok kapan tak opo, mungkin ada barangnya dia yang akan hilang. Namanya ghosob. Lain dengan saroko. Artinya yang dia yang memiliki gitu ya. Ya, memaling ya. Menguasai. Dia mengambil barang yang bukan haknya. Itu beda dengan itu. Maka hukumnya gosok sandal itu ya termasuk ya perbuatan yang tercela. Ya juga dapat dosa. Itu WE kok ya. Kemudian digosok apa meneh gosok WE kiai ini. Aduh kualat ya. Ini tapi kalau misalkan tadi disebutkan di pondok pesantren ya, kita tahu sendiri dan ini merupakan bukan rahasia umum lagi. Nah, sekali. Nah, ketika ada di pesantren ini tadi yang notabene yang besar, kemudian itu menjadi adat. Ada yang mengatakan al-ada al-ukama itu tadi ya. Ada yang mengatakan bahwasanya kebiasaan itu menjadi hukum. Lantas ini bagaimana? Apakah seperti itu dihukumi ma'fu, ya kan? Ataupun memang sudah biasa nih tadi, atau memang di sisi lain hukum Islam memberikan sebuah kelonggaran gitu Ustaz mengenai ini, karena di pondok posisinya dan sering terjadi. Kiainya aja saya pernah kok Ustaz, kiai saya ambil kelompennya gitu. Masya Allah. Gak wedi kual tuh sampean. Tapi dipanggil, tapi dipeles gitu. Ya Allah. Ada istilah al-ada al-muhakama. Sebuah adat itu kan menjadi sebuah hukum. Adatnya itu kalau seandainya adatnya itu kebaikan. Gitu. Kalau adatnya sebuah sayi'ah ya, ada sebuah kejelekan, maka tidak bisa dihukumi, maka dia harus dihukum. Masya Allah. Nah, itu loh. Kalau yang saya sebutkan tadi itu pondok yang terbesar itu, kalau memang itu benar-benar ketahuan Mas, sudah tidak ada toleransi, pulang dikeluarkan. Masalah ijazah, keterangan urusanmu.
Karena memang mengambil itu adalah urusanmu dengan yang di atas, bukan urusanmu dengan bagian keamanan. Tegas di situ. Makanya mungkin ada beberapa santri yang paling sudah profesional ya. Tingkatnya udah profesional, tahu waktunya, tahu tempatnya, dan pokoknya luar biasa. Tahu celahnya dan lain sebagainya. Makanya harus ada penguatan dari mentor-mentornya, guru-gurunya, bahwasanya yang mengambil itu jangan mengambil yang bukan hak miliknya. Mantap Mas Isa. Masya Allah. Selanjutnya Ustadz ya, ini ada dari sebentar, kita terima lagi ya. Ini dari mana tadi ya? Ya, ini sebenarnya kemarin ini Ustadz ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz ya, bagaimana caranya kita memaklumi barang-barang yang merupakan barang-barang merupakan gabungan dari negara-negara tanda kutip Zionis yang franchise yang dimiliki oleh orang Muslim di Indonesia itu tadi. Nah, itu hukumnya bagaimana? Apakah termasuk haram juga atau tidak? Itu ada di Quran surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Jadi jangankan itu, sesembelihannya orang non muslim itu boleh kita makan. Tapi ketika sebelum makan itu kita harus bismillah. Jadi kita kan tidak tahu ya, mungkin ada sebuah brand tertentu, mungkin cara sembelihannya itu tidak kayak sembelihannya orang Islam. Dan kita tahu itu ayam, misal itu ayam. Nah, kita memakannya boleh nggak? Boleh. Itu kita memakannya itu boleh, asalkan sebelum makan itu diawali dengan bismillah. Tambahin lagi, saya itu mendapatkan cerita dari orang yang umurnya 78 Mas. Jamaah umurnya 78 dan dia itu masih gelem mangan rawon, babat. Wah, saya tanya, "Bah, jenengan iki amalan opo?" Kabeh tak pangan Mas, aku ingin kontrol gak apa-apa. Cuman gulaku iki mulai rada dukur, wis entuk 300. Jarene lho. Wis amalan opo jenengan? Nek kula sadurunge mangan kok ngene iki rawon, babatan. Ndongaku mek siji tok, bismillah mbek bismillahi la yadhurru ma'asmihi sayun fil ardi wala fi sama wa sami'ul. Mek iku tok nggih. Jadi sing tak pawas tidak ada yang bisa membahayakan. 78. Sakti berarti. Wah, sakti. Soalnya saya pernah dengar orang yang sakti itu kalah-kalahnya sama kari. Jadi iya itu ya Allah. Jadi doanya itu ya tadi itu yang saya sampaikan. Maka bagaimana cara kita memaklumi kalau memang kita tahu itu brandnya orang-orang yang non muslim, iya kita harus selektif filter. Kalau memang itu brandnya orang-orang muslim tapi memang kemasannya itu bagusan non muslim. Iya, buku ya. Saya punya buku itu tentang historik Kairo. Itu kalau orang Kairo asli nulisnya itu 4 jilid. Tapi dikemas secara epik sama orang non muslim. Jadi satu buku aja tapi berwarna. Nah, tinggal kita pilah-pilah. Kalau mau barangnya orang muslim mungkin ya kita harus tahu ini ada produk halal dan lain sebagainya. Kalau kita tahu ini barangnya orang non muslim, kalau memang gak kebelet pengen ya kita bisa menghindari lah, barangkali uangnya itu untuk membantu ya orang-orang Zionis dan lain sebagainya. Gitu Mas Ishak. Jadi artinya kita harus menghindari makanan-makanan seperti itu ya Ustaz ya. Ya, benar sekali. Soalnya kalau misalkan ini juga beberapa hari yang lalu juga muncul pertanyaan juga Ustadz, bagaimana ketika waktu nanti seorang muslim ya, yang terutama ketika waktu berpergian jalan-jalan atau kemana liburan, kemudian mereka bingung untuk mencari makanan dan pada akhirnya ada makanan ayam dan juga daging sapi, tapi kita nggak tahu apakah itu halal karena di luar itu nggak ada produk halalnya juga gitu loh Ustadz. Nah ini bagaimana ini? Maksudnya menyikapi kalau misalkan kita nunggu memburu sendiri ataupun sendiri kan nggak mungkin juga. Lantas solusinya bagaimana juga gitu ya? Kalau memang kita tahu halal dan thayyib itu kan
Berbeda nggih? Berbeda nggih. Ada caranya, ada jenisnya, ya kan? Kalau sudah halal, berarti memang caranya sudah betul. Kalau toib itu kan barangnya. Kalau ayam itu toib. Tapi dia jadi nggak halal ketika dia sembelih di bagian dadanya. Nah, kalau kita tahu bahwasanya itu benar-benar tidak halal ya, artinya kan caranya itu salah. Nah, kita tahu dengan mata kepala kita sendiri kita menghindari. Cuma kalau kita nggak tahu tiba-tiba sudah jadi ayam geprek ya, pahanya saja, dan kita nggak tahu tadi itu tetap membaca doanya. Bismillah sama Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir doa. Ngoten Mas. Nggak perlu dicari tahu ya Ustaz ini halal atau gimana cara memotongnya gitu ya. Nggak perlu ya. Di restoran misalkan. Enje. Baik, selanjutnya ini ya Ustaz ya. Masih nutut ya Ustaz ya. Ada Bu Sulastri Buduran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz, gimana hukumnya jika berbagi makanan ke tahanan yang dipandang tempat orang bersalah atau berdosa, dan gimana hukumnya jika berbohong untuk kebaikan? Terima kasih. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Ya. Berbagi makanan ke tahanan ini ya, ke napi ya ini mungkin ya. Kemudian hukumnya jika berbohong untuk kebaikan. Ibu Sulastri, ketika orang ingin berbagi itu tidak ada batasannya. Bahkan ada 8 asnaf itu ya di Quran surat At-Taubah itu ayat yang ke-60 itu ada 8 asnaf. Ada 8 golongan dan lain sebagainya. Itu sangat jelas sekali. Jadi kalau jenengan pun jangankan orang nabi, orang kaya kita boleh berbagi. Misal kita gajiannya mungkin 3 juta, ingin berbagi pada orang yang kaya, boleh nggak boleh? Boleh sekali. Itu aslinya kan mancing kan. Allah itu kan maha kaya. Tapi kalau kita sebut-sebut nama dia, Allah itu Allah akan tambah seneng. Tambah dicor-corno. Seperti orang yang saya sampaikan, orang yang ingin dapat rezeki ya baca kalimat Asmaul Husna, ya Fatah, ya Rozak, ya Fatah, ya Rozak dan sebagainya. Kemudian berbohong dalam kebaikan. Setahu saya itu berbohong yang diperbolehkan ada 3. Ada 3 ini. Iya kan? Yang pertama itu adalah berbohong karena dengan strategi perang. Oke. Yang kedua itu adalah berbohong bukan berbohong kebaikan untuk kepada sang anak. Artinya anak itu belum balik. Anak kecilnya. Anak kecil. Kemudian misal anak kecil nangis, owe, itu di depan ada burung, ayo kita ke depan yuk kita lihat burung, padahal burung nggak ada. Nah itu boleh. Kemudian yang ketiga berbohong dengan istri, pasangan ya, untuk meningkatkan romantisme dalam hubungan. Wong wis umur swidak ya, sing wedok wis dandan, sing lanang ya wis siap. Kemudian dia istrinya itu dandan, dia seorang suami ini mengatakan, Masya Allah mama, lek jenengan nggih klambiku, kaya umur 30 tahun mama, padahal umur swidak. Nah itu boleh untuk meningkatkan romantisme dalam rumah tangga. Selebihnya ngapunten saya tidak berani mengatakan. Jadi ngoten nggih, berbohong yang diperbolehkan dalam agama Islam itu 3. Yang pertama strategi perang. Yang kedua itu berbohong untuk anak kecil yang belum balik, ataupun dengan hiburan ya. Hiburan. Yang ketiga itu dengan pasangan untuk meningkatkan sebuah romantisme dalam rumah tangga. Selebihnya mohon maaf. Matur subhanahu Ustaz. Karena waktunya juga terbatas ini Ustaz ya. Mungkin kita bisa tutup dengan doa Ustaz ya. Baik, tutur fitur yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan keberkahan kita dan bisa memberikan efek baik untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.